Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam lintas agama. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahu syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, beserta para hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibnu Azer Manurung, berasal dari Manasahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai generasi muda ingin berpidato tentang sebuah topik yang sangat penting dan relevan, yakni moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi ekstremisme, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kalangan generasi muda pentingnya bersikap moderat dalam beragama untuk menghadapi tantangan ekstremisme yang kian marak. Saya ingin menyampaikan bahwasannya moderasi beragama bukan hanya sekadar untuk konsep, melainkan juga gaya hidup yang relevan di era digitalisasi dan globalisasi ini. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, beserta para hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Moderasi beragama adalah sikap yang menghindari sikap berlebihan dalam beragama, baik itu ke arah ekstremisme kanan maupun ke arah ekstremisme kiri. Ini adalah jalan tengah yang mendorong keseimbangan dan keharmonisan dalam beragama. Kita bisa melihat moderasi beragama sebagai upaya untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu longgar. Lantas, mengapa moderasi beragama sangat penting? Karena dalam realitas kehidupan, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai pandangan dan sikap ekstrem. Ekstremisme baik dalam bentuk radikalisme maupun fanatisme dapat merusak tatanan sosial dan memecah belah masyarakat itu sendiri. Disinilah moderasi agama berperan sebagai penengah, sekaligus mengajak kita untuk hidup rukun, saling menghormati, dan toleran terhadap suatu perbedaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, menurut sebuah buku yang berjudul Tanya Jawab Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada halaman 20, menyatakan bahwasannya moderasi sangat perlu dilakukan karena ekstremisme beragama itu tidak sesuai dengan esensi ajaran itu sendiri. Perilaku ekstremisme atas nama agama dapat menimbulkan konflik, intoleransi, rasa benci, dan menimbulkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti inilah yang perlu kita moderasi. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, beserta para hadirin yang berbahagia dimanapun berada. Ekstremisme adalah sikap yang radikal terhadap dalam memegang suatu keyakinan. Orang-orang yang memiliki paham ekstremisme akan menolak untuk berkompromi dan cenderung mengabaikan bahkan melanggar aturan atau norma yang sudah berlaku. Ekstremisme bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, agama, maupun ideologi. Dan seringkali terjadi dan mengarah kepada kekerasan dan ancaman yang dapat memecah belah umat manusia itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana. Lantas, apakah bersifat ekstremisme itu selalu berdampak buruk? Jawabannya iya. Hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah buku yang berjudul Tanya Jawab Moderasi Beragama pada halaman 3, yang menyatakan bahwasannya jangankan bersikap ekstremisme terhadap sesuatu yang sudah jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan sesuatu yang dianggap baik juga dapat berimplikasi buruk apabila dilakukan secara berlebih-lebihan. Contohnya sifat dermawan. Apabila sifat dermawan dilakukan secara berlebih-lebihan, maka implikasinya akan jatuh ke dalam kategori sifat boros. Jadi kunci moderasi beragama adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam beragama. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana. Lantas bagaimana kita menghadapi sikap ekstremisme sebagai orang yang paham moderasi beragama? Sebagai siswa, kita bisa melakukan yang pertama,
meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran agama. Yang kedua, mengedepankan dialog dan diskusi dalam menghadapi suatu perbedaan. Yang ketiga, menolak kekerasan dan intoleransi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman ekstremisme atau propaganda ekstremisme. Dewan juri yang terhormat, marilah kita berkomitmen untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa terhindar dari pengaruh ekstremisme dan dapat memperkuat persatuan kita di tengah keragaman. Sebelum saya menutup pidato kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah quotes dari seorang tokoh moderasi agama dunia, yakni Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah berkata, "No one is born hating another of their skin, background, or religion. People learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to their human heart than its opposite." Tidak ada orang lahir membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, maupun agamanya. Setiap orang belajar untuk membenci, dan jika mereka bisa belajar untuk membenci, mereka juga bisa diajari untuk mencintai. Karena cinta lebih datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya. Sekian pidato saya, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.